Oke, teman-teman semua, teman salam komunikasi. Nah, teman-teman yang sedang bikin skripsi, hari ini kita akan mendengarkan gimana sih proses pembuatan skripsi dari mulai awal sampai selesai dan ujiannya gimana perasaannya. Dia menggunakan semiotika nih ceritanya. Oke, selamat pagi. Pagi, Ben. Pak. Oke. Ben, gimana ceritain dong tentang proses awal kenapa memilih semiotika? Memilih semiotika ya. Ya. Mungkin kalau kita ngomong semiotika itu karena saya tuh memilih fokusnya itu lebih ke kualitatif sebenarnya. Saya lebih suka yang untuk mendeskripsikan lebih dalam suatu penelitian gitu, Pak. Ya. Nah, jadi awalnya saya lihat dari berbagai kasus, kayak misalnya dari data-data dulu nih. Karena kalau kita buat latar belakang, kita harus tahu dulu nih alasan kita mau meneliti itu kenapa gitu loh. Jadi alasan gue itu meneliti, sorry Pak, pakai gue. Apa ya? Alasan gue meneliti itu karena gue pengen lihat nih ada beberapa kasus yang mungkin jarang dikenali, contoh kekerasan simbolik. Mungkin kalau kalian lihat kan di KCOMN atau berbagai jurnal itu kan ada kekerasan, mungkin kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam bentuk verbal dan non verbal. Cuman kalau di sini saya melihatnya kekerasan simbolik, kan itu tuh jarang diminati kalau orang-orang. Judulnya apa? Kalau judul skripsi saya itu adalah representasi kekerasan simbolik dalam film Posesif 2017. Oke. Terus kenapa Anda memilih filmnya Posesif? Karena di Posesif ini menceritakan tentang hubungan pacaran anak remaja, karena itu cocoknya untuk kasus-kasus umur yang kayak kita sekarang. Itu tuh jadi kayak lebih real aja gitu loh Pak. Jadi kayak emang bener sih yang dialami anak muda sekarang tuh posesif tuh ada terjadi kekerasan simbolik. Nah, kekerasan simbolik tuh kekerasan yang kayak apa sih sebenarnya yang diangkat dalam penelitian ini? Kekerasan simbolik kalau saya lihat dari buku Bourdieu itu dia menjelaskan bahwa kekerasan simbolik itu kekerasan yang tidak terlihat, tidak tampak, namun bisa diamati atau dirasakan gitu Pak. Oke, kenapa kamu menggunakan kekerasan simbolik itu sebagai tema yang Anda angkat? Karena saya melihat kalau kekerasan simbolik itu jarang orang perhatikan gitu ya Pak ya. Mungkin orang ngerasa bahwa semua kekerasan itu ya kekerasan fisik, cuma tuh ada kekerasan simbolik gitu. Apa itu kekerasan simbolik? Kekerasan simbolik kalau menurut Bourdieu itu Pak, itu kekerasan yang tidak tampak, tidak dilihat, namun bisa diamati atau dirasakan Pak. Iya betul Pak. Jadi contohnya nih, mungkin kalau contoh kasar nih ya, kalau kita melihat ada orang gendut misalnya, gendut lu, misalnya kayak gitu. Kan fakta itu. Itu emang fakta Pak, betul. Cuman kalau di satu sisi itu bisa membuat sakit hati sebenarnya. Nah, dibuat orang tuh tersakit. Nah, jadi ada kekerasan simbolik. Apalagi kalau misalnya korupsi lu. Nah, misalnya kayak gitu. Koruptor lu. Makanya gendut. Nah, kayak gitu kayak udah parah ya. Betul Pak. Melabel orang-orang kayak gitu misalnya, atau mungkin kita kalau istilah kasar nih misalnya, "Wih, lu udah dipakai berapa orang lu?" Nah, itu ada dalam film Anda. Itu ada Pak. Di dalam film ini disebutin oleh cowoknya ini Pak, si Yudis. Oke. Nah, tadi kan Anda menggunakan semiotika ya. Betul Pak. Nah, kenapa pilih semiotika? Nah, karena kalau saya semiotika ini sebenarnya itu subjektif. Cuman itu tuh saya seneng karena kalau semiotika itu kita bisa menginterpretasikan itu berdasarkan pemikiran kita sendiri. Jadi itu luas. Cuman kita tergantung fokus penelitian. Kalau seandainya fokus penelitian karena simbolik, itu kita bakal bisa banyak tuh. Kayak misalnya, kalau kita lihat dalam film Posesif nih, ada kekerasan simbolik berupa istilah seperti yang saya bilang tadi dipakai. Nah, dipakai itu tuh luas tuh, artinya tuh ada apa aja. Cuman kalau di semiotika ini itu harus digabungin dengan fakta-fakta yang mendukung. Contoh dari kode budaya. Misalnya dari kode budaya itu dari dulu tuh orang-orang suka pakai bahasa gaul nih Pak. Jadi perkembangan bahasa gaul yang mungkin dari dipakai itu ntar ngarahnya tuh bisa ke sampai sekarang tuh ke pelacur gitu loh Pak. Nah itu Pak, jadi saya suka. Jadi kayak ada 5 kode pembahasan khususnya semiotika Roland Barthes. Itu saya menggunakan metode itu untuk mencari kayak mitos-mitos yang mungkin bisa terkuak di dalam kehidupan sekarang. Iya. Ini koreksi ya. Roland Barthes. Oke. Tapi nggak apa-apa. Dari hasil penelitian Anda, gimana tuh dari menggunakan 5 kode itu? Nah, dari hasil penelitian saya menggunakan 5 kode pembahasan itu saya menemukan 3 mitos pertama. Ya. Jadi mitos yang pertama, perempuan itu dalam film Posesif ini selalu dijadikan sebagai objek berupa pelacur atau bisa dikatakan dengan barang dagangan. Itu yang pertama saya bisa lihat Pak. Lalu yang kedua Pak, ada mitos yang menyebutkan bahwa laki-laki itu cenderung melakukan kekerasan simbolik karena dipengaruhi faktor budaya patriarki Pak. Oke. Itu Pak. Jadi budaya patriarki itu apa?
Budaya patriarki itu adalah budaya yang menempatkan perempuan sebagai subordinat atau memarjinalkan perempuan sehingga laki-laki itu derajatnya itu lebih tinggi. Seperti itu, Pak. Gitu ya. Budaya patriarki. Nah itu Anda sudah selesai itu. Sudah, Nah sekarang nih kita tanya nih ya soal ujiannya nih. Oke. Karena kan gini, kita memang bikin ya, tapi kan kita nggak mungkin ini udah bagus nih menurut saya, Ya. menurut pembimbing. Nah kita harus buktikan itu secara ilmiah dalam ujian. Oke, gimana pada saat ujian? Pada saat ujian, jujur saya yakin bisa menjelaskan itu dengan baik. Cuman kan subjektif, setiap dosen pembimbing, dosen penguji dan ketua sidang tuh memiliki pemikiran berbeda. Kalau dari dosen pembimbing Pak Indiwan itu dia sudah setuju dan sudah puas dengan hasil saya. Namun dari beberapa penguji yang lain, dewan sidang yang lain yaitu khususnya dosen penguji itu menjelaskan bahwa mungkin penelitian saya itu kurang dalam, mungkin kurang fokus atau mungkin bisa dijebak. Kayak contoh, saya fokusnya kekerasan simbolik. Namun ketua sidang saya menjelaskan mengapa kamu tidak menjelaskan kekerasan yang lain dalam film ini. Kan dari presentasi kekerasan simbolik gak hanya pas scenes ini misalnya kayak gitu. Itulah Pak, kayak ada keraguan, ada kayak panik. Mungkin kalau kita pengen mencoba menjelaskan takut membantah. Ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya itulah asiknya ya. Itu asiknya. Itu asik. Ujian skripsi itu memang sarana kita untuk mengungkapkan. Betul Pak, Ya, mengungkapkan. soal hasil kita nggak perlu, yang penting kita sudah berani mengungkapkan Udah apa yang mengungkapkan. kita ini. Tapi dengar nih katanya proses revisi itu kayak neraka. Wah, gimana tuh? Bener guys. Proses revisi itu lebih berat daripada lu buat skripsi. Gak bohong. Lama ya Lama banget. Mungkin skripsi yang udah buat tuh ntar revisi tuh bisa hampir 80% diubah gitu loh. Banyak, bisa banyak. Tapi akhirnya bisa juga. Akhirnya bisa. Tapi ingat, dengan fokus penelitian kita juga apa. Jangan kita ngikutin kata dosen pembimbing, kata dosen penguji atau ketua sidang, tapi nggak sesuai dengan fokus penelitian kita gitu. Jadi dari hasil Anda membuat skripsi ini kira-kira nih Ya, Pak. apa sih yang Anda dapatkan gitu ya? Kira-kira berarti buat hidup Anda. Oh, kalau mengatakan ini agak berat sih Pak. Cuman saya bisa mendapatkan satu sih Pak, mengenai subjektif ya, pemandangan. Sebenarnya ini berkaitan dengan semiotika juga, bahwa pemandangan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, cuman di sini adalah bagaimana caranya kita menghadapi pandangan-pandangan orang yang berbeda, tapi kita yakin dengan pandangan kita juga sendiri. Seperti itu sih Pak. Nah, seni bagaimana Seni, mempertahankan. mempertahankan. Nah, oke. Iya, jadi teman-teman itu pengalaman yang luar biasa dari namanya siapa nih tadi belum Oh iya, namanya nih. nama saya Andres Benito Telao Manua, dipanggil Ben. Sudah lulus ya teman-teman ya. Sama seperti saya ketika saya juga menggunakan semiotika ya untuk S2 waktu itu semiotika. Kita itu harus mempertahankan apa yang kita punya. Tapi juga jangan terlalu, kalau penguji itu kadang punya cara untuk kayak membelokkan. Iya, membelok, Ya. menjebak. Nah, kalau ikut parah. Jadi tetap nggak apa-apa. Soal hasil akhir kita nggak usah mikir, nilai nggak usah mikir. Tapi yang penting kita sudah membuat yang terbaik. Oke, teman-teman komunikasi, salam komunikasi.